Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat konsorsium. Semoga tetap semangat, tetap sehat untuk belajar bersama dan sukses bersama. Dan jangan lupa bahagia. Faktanya bahwa sistem bioblok pada awalnya ditemukan untuk mengurai limbah perkotaan supaya limbah-limbah tersebut bisa dikembalikan ke perairan umum. Belakangan di kemudian hari, sistem bioblok ini diaplikasikan untuk budidaya perikanan. Olehnya itu bahwa seharusnya bioblok supaya bisa berlaku umum di mana saja, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan dengan sumber air terbatas. Kita selalu mempertahankan bagaimana sistem bioblok ini kita aplikasikan pada budidaya perikanan untuk selalu kita praktekkan secara idealnya. Karena dengan mengandalkan misalkan sumber air yang tidak terbatas, dengan selalu membuang air dasar untuk memperbaiki kualitas air sehingga menambah nafsu makan ikan dan untuk mempercepat pertumbuhan ikan, jika itu merupakan sebuah alasan, ini tidak bisa diterapkan di mana saja karena tidak semua di daerah sahabat konsorsium mempunyai air yang tidak terbatas. Jadi apa bedanya dengan sistem yang lain semacam sistem air deras ataukah keramba jaring apung. Baik sahabat konsorsium, pada konten kita kali ini kita akan membahas perbedaan aplikasi EM4 dan Aquaenzym dan bagaimana pengaruhnya terhadap air kolam bioblok kita. Adapun perbedaan yang dimaksud di sini antara EM4 dan Aquaenzym pada aplikasinya yaitu pertama, intensitas aplikasi. Diketahui bahwa EM4 itu keberagaman bakteri dan enzim yang terdapat pada probiotik ini tidak sekaya pada Aquaenzym. Jadi biasanya sahabat yang biasa memakai EM4 perlu secara terjadwal selain melakukan pembuangan air dasar juga melakukan aplikasi susulan. Biasanya jaraknya paling cepat itu 3 hari dan paling lambat yaitu 7 hari atau seminggu. Berbeda dengan Aquaenzym, jika kita sudah mengetahui kapan jadwal aplikasinya, mulai aplikasi pertama sampai dengan panen, itu maksimal kita hanya melakukan aplikasi hanya 5 kali ya, 5 kali. Itu dalam kondisi cuaca yang normal. Dan kedua, warna air kolam bioblok. Warna air yang diakibatkan oleh EM4 itu kecenderungannya coklat seperti warna EM4 sendiri. Artinya pada probiotik EM4 itu terdapat pada saat pengkulturan bakteri ini memakai sumber karbon yaitu molase. Jadi probiotik cair ini, probiotik EM4 itu cenderung kecoklatan dan ini mempengaruhi warna air kolam kita dan kecenderungannya berwarna bening, coklat bening. Karena
meskipun pengadukannya di atas 10 liter per menit, warna air kolam yang memakai EM4 bakteri probiotiknya terlihat bening karena itu tadi kemampuan penguraian dan memang tidak terbentuk rangka plok di situ. Makanya jika sahabat terlambat melakukan aplikasi susulannya, endapan kotoran akan semakin banyak. Itu karena sebagai akibat tidak maksimalnya penguraian yang dilakukan oleh bakteri-bakteri yang terdapat pada EM4. Dan perbedaan kedua perbedaan ketiga komposisi keberagaman bakteri. Seperti yang kita katakan sebelumnya bahwa pada bakteri EM4 itu keberagaman bakteri dan enzim-enzim yang ada di dalamnya tidak sekaya dengan aquaenzim. Makanya kecenderungannya memakai probiotik EM4 itu cenderung aplikasi harus sering dilakukan. Dan terakhir, perbedaan aplikasi EM4 dan aquaenzim pada air kolam bioplok kita sesuai amatan kita, pengalaman kita di lokasi ini, yaitu dengan menggunakan bakteri aplikasi EM4 sebagai probiotik di dalam melakukan budidaya ikan nila sistem bioplok, kotoran ikan itu penguraiannya sangat lambat. Makanya terjadi pengendapan kotoran ikan yang begitu banyak, dan ini bisa memicu menambah amoniak, nitrit yang mengakibatkan ikan kita meskipun sudah dewasa akan mati mendadak ya. Jadi pengendapan kotoran ini tadi karena probiotik EM4 ini lambat proses penguraiannya dan tidak bisa memang membentuk rangka plok, dan kekayaan keberagaman bakteri, enzim di dalam meningkatkan kualitas air akan membuat ikan kita mati mendadak. Dan mungkin saja ada sebagian kecil ya, saya ulang lagi, sebagian kecil sahabat kita yang memakai probiotik EM4 ini dan kecenderungannya berhasil itu bukan karena teori ini bisa diterapkan di mana saja, karena ada beberapa hal yang membuat keberhasilan itu. Jadi artinya tidak bisa distandarkan di mana saja dengan probiotik EM4 ini di dalam melakukan budidaya ikan nila di kolam terpal ya. Saya tidak membahasakannya kolam sistem bioplok karena sesuai pengalaman kita, murni hanya memakai probiotik EM4 itu tidak akanlah berhasil pada sistem bioplok karena tidak terbentuknya rangka plok sesuai dengan makna bioplok itu sendiri. Baik sahabat konsorsium, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.